Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Laila Nanda Ramadona dan Jamil Mibror akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang nasih dan mansuh. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi umat Islam, serta pedoman hidup yang mencakup segala aspek kehidupan umat manusia yang sesuai dengan fitrah manusia yang bersumber pada kedalaman hati. Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, akan tetapi juga terdapat hukum ibadah serta kisah-kisah umat terdahulu yang bisa dijadikan ibrah untuk kita. Di dalam Al-Quran terdapat syariat Islam. Untuk memahami syariat tersebut, umat Islam membutuhkan usul tafsir. Di dalamnya membahas dasar-dasar memahami Al-Quran serta tafsirannya. Salah satu ilmu yang mencakup dari usul tafsir adalah ayat nasih dan mansuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian nasih dan mansuh. Nasih menurut etimologi yaitu masdar fi'il dari madisah yansuh nashan, yang artinya menghilangkan atau menghapus. Namun nasih merupakan isim fa'il dari nasaha yang berarti menghapus. Jadi nasa sama dengan al-ibtal yang artinya penghapusan atau pembatalan. Adapun nasih secara bahasa memiliki beragam arti. Yang pertama yaitu al-izza yang artinya menghilangkan atau menghapus. Yang kedua yaitu at-tabdil yang artinya mengganti. Yang ketiga at-tahwil yang berarti merubah. Yang terakhir an-naql yang artinya memindahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang al-mansuh. Al-mansuh merupakan isim maf'ul dari masdar nasaha yang artinya sesuatu yang dihilangkan atau dihapuskan. Sedangkan al-mansuh sendiri memiliki arti sesuatu yang dibatalkan, dihapuskan, dipindahkan, dan dirubah. Menurut istilah, al-mansuh merupakan mencabut berlakunya hukum syara' yang ditetapkan kemudian, menghentikan pertalian hukum atau memutuskan penerapannya terhadap perbuatan mukallaf. Namun, tidak menghilangkan hukum tersebut sebab dianggap sesuatu ketentuan yang telah dilaksanakan. Menurut Imam Al-Zarqani memiliki pengertian nasah adalah menghilangkan hukum syara' dengan mengganti hukum syara' yang lain. Definisi ini sama dengan ungkapan oleh Muhammad Al-Hudayribi dalam kitab Usul Fiqih. Akan tetapi, dalam kitab Tarikh At-Tasrih Al-Islami, Hudayribi menjelaskan lebih detail tentang an-nasah tersebut. Jadi, kesimpulannya, pengertian nasih dan mansuh yaitu penghapusan ayat yang sebelumnya ada tatkala tidak cocok atau pahalanya kurang atau dan lain sebagainya dengan ayat yang baru dan itu ayatnya lebih baik. Selanjutnya yaitu pengertian nasah dan mansuh menurut ulama fuqaha. Menurut ulama fuqaha, pengertian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum dari yang awal turun dengan yang datang setelahnya. Jadi maksudnya yang dipakai itu hukumnya yang terakhir turun. Contoh dari definisi tersebut adalah pembatalan pada larangan berziarah kubur yang dijelaskan pada hadis Nabi yaitu Bismillahirrahmanirrahim, qad kuntu nahiyatikum an ziyaratil kubur alla fazuruha, yang artinya sungguh aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Ingatlah, berziarah kuburlah kalian. Perkataan pertama yaitu kita dilarang untuk berziarah kubur. Akan tetapi pada perkataan setelahnya kita diperbolehkan untuk ziarah kubur. Maka kita mengambil yang diperbolehkan karena datangnya hadis yang diperbolehkan itu terletak pada akhir. Yang kedua yaitu nasih memiliki pengertian menghilangkan nas yang terdahulu atau membatasi nas yang datang terlebih dahulu. Contohnya terdapat pada surat
Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Yang berarti wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama 3 kali quru'. Selanjutnya dinasah pada surat Al-Ahzab ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddati ta'addunaha. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sesekali tidak wajib atasmu, yaitu iddah yang meminta menyempurnakan. Pada ayat pertama dijelaskan bahwa iddah itu bersifat umum, yaitu bagi orang yang ditalak sudah dicampuri maupun belum dicampuri. Akan tetapi pada ayat kedua yaitu dijelaskan bahwa iddah itu hanya dilakukan bagi orang yang sudah dicampuri saja. Maka hukum yang kita ambil yaitu iddah dilakukan oleh orang yang sudah dicampuri oleh suaminya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk nasih dan mansuh. Bentuk-bentuk nasih dan mansuh ini terbagi menjadi 2 perbedaan. Yang pertama, menurut ulama Imam Asy-Syaukani. Yang kedua ini dari beberapa ulama ya. Yang pertama, Imam Abu Ishaq. Yang kedua, Imam Al-Marwazi. Yang ketiga, yaitu Imam Al-Sam'ani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk nasih dan mansuh menurut Imam Asy-Syaukani. Menurut Imam Asy-Syaukani, bentuk nasih ada 3. Yang pertama yaitu nasih bacaannya, bukan hukumnya. Yang kedua yaitu nasih hukum, bukan bacaannya. Dan yang ketiga yaitu nasih keduanya, yaitu bacaan serta hukum. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk nasih dan mansuh menurut Imam Abu Ishaq, Al-Marwazi, dan Ibnu Sam'ani. Yang pertama, yaitu ayat dinasah hukumnya dan masih ditetapkan dalam tulisannya atau lafaz. Contohnya pada ayat wasiat kedua orang tua dan kerabat dinasah dengan ayat waris. Lalu ada juga dalam ayat iddah wanita yang ditinggal mati suaminya selama 1 tahun, kemudian dinasah dengan ayat iddah selama 4 bulan 10 hari. Pada ayat ini yaitu ayatnya itu masih ada, akan tetapi dinasah dengan ayat yang lain. Yang kedua yaitu ayat dinasah hukum dan tulisannya, dan hukum nasah dan lafadznya masih ditetapkan. Contohnya pada mengenai pemindahan kiblat orang Islam dari Baitul Maqdis ke Mekah. Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah ini tentu Allah itu memiliki banyak alasan. Yang salah satunya yaitu agar tidak sama dengan agama-agama lain seperti Yahudi, karena mereka berkiblat kepada Baitul Maqdis. Ayat ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa man dhallu bighafilin amma ya'malun. Pada surat ini tuh dijelaskan kenapa sih alasan Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu dinasah lafadz ayat
yaitu dinasah lafaz ayat dan hukumnya. Akan tetapi ayat nasahnya diangkat dan hukumnya masih tetap ada. Seperti firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'ata minkum. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Ayat yang saya bacakan tadi itu dengan firman Allah, orang dewasa laki-laki dan perempuan yang telah menikah akan tetapi keduanya itu berzina, maka rajamlah keduanya dengan pasti sebagai balasan dari Allah. Kalimat ini telah disebut secara sahih bahwa kalimat ini adalah ayat Al-Quran, kemudian dinasah dengan lafaz dan masih ditetapkan dalam hukumnya. Yang terakhir yaitu ayat dinasah lafaznya bukan hukumnya dan tidak diketahui ayat penasahnya, seperti disebutkan dalam salah satu hadis sahih yang artinya seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya. Yaitu memenuhi mulutnya ini merasa puas gitu ya, selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Kalimat di atas ini adalah Al-Quran, kemudian dinasah dengan nasah lafadznya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, Mbak Laila Nanda, mengenai nasih mansuh. Saya akan membahas hikmah nasih mansuh. Sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dan ada di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat tidak terlepas dari adanya hikmah yang terdapat di dalamnya. Sebelum melanjutkan adanya hikmah, adanya nasih dan mansuh, maka perlu kita pahami arti dari hikmah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmah memiliki beberapa makna ataupun arti. Yang pertama, kebijaksanaan, bermanfaat, kesaktian, berguna, dan sebagainya. Dalam membahas nasih mansuh dalam kaitannya Al-Quran, maka makna yang tepat untuk memaknai atau untuk mengartikan hikmah yaitu manfaat atau makna yang mendalam. Imam Al-Marghai mengemukakan adanya hikmah nasih mansuh yaitu untuk kemaslahatan umat Islam. Sementara itu mana Al-Qotan menguraikan hikmah nasih mansuh dalam Al-Quran. Yang pertama, memelihara kemaslahatan hamba. Syariat Allah Subhanahu wa taala adalah perwujudan dari rahmat. Melalui syariat Allah mengetahui kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Allah mendidik manusia agar dapat hidup tertib, hidup sejahtera, hidup saling berdampingan, saling rukun, dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, menguji keimanan hamba dengan memberikan percobaan, rintangan kepada hambanya melalui perilaku atau sikap manusia yang taat kepada agamanya maupun yang tidak taat kepada agama maupun Allah, tidak taat kepada Allah. Yang ketiga, perkembangan hukum syariat menuju tingkat kesempurnaan sesuai dengan kondisi dan perkembangan umat Islam, seperti turunnya Al-Quran dengan berangsur-angsur berkaitan dengan hukum syariat. Dengan begitu memiliki kemudahan dan penetapan hukum syariat. Allah Maha Bijaksana mengetahui kondisi hamba-hambanya.
Yang keempat, memberikan kebaikan dan kemudahan bagi umatnya. Jika hukum yang diberikan lebih berat dari sebelumnya, maka kualitas pahala yang diperoleh akan lebih besar. Sebaliknya, jika syariat tersebut lebih ringan dari sebelumnya, maka mempermudah umat Islam dalam menetapkan hukum syariatnya. Yang kelima, kesempurnaan peribadahan, yaitu dengan tunduk dan patuh atas semua perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, pendapat lain dari Imam Al-Qurtubi, beliau mengemukakan bahwasannya pengetahuan tentang nasi mansuh sangat besar sekali manfaatnya, dikarenakan dapat mengarahkan kepada umat manusia untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan halal, haram, sunnah, makruh, mubah, dan sebagainya, serta dapat membantu dalam hal menafsirkan dan memberikan fatwa kepada umat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah dari peristiwa-peristiwa nasih dan mansuh. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.